Hitungan ketiga, mari katakan bersama-sama doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang berada di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan lupa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan pagi hari Tuhan. Kami rindu Tuhan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami berdiri tanpa tahta-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dan semua karena karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila semakin hari kami boleh melihat Tuhan kebaikan-Mu, semakin hari Tuhan kami boleh melimpah menikmati anugerah-Mu Tuhan yang besar menyertai dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Mari Roh Kudus pimpin kami, ajari kami untuk menyembah dalam ruang kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
hidup. Kala skala kelimpahan kurniamu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Oh, layankan
dan memenuhi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah letih disembuhkan, mereka yang buta akan melihat, mereka yang lupa akan berjalan, mereka yang bisu akan berbicara, mereka yang tuli akan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Hidup kami diperbaharui hari lepas hari. Semakin hari kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan hidup kami Tuhan berguna. Hidup kami Tuhan Kau tunjukkan bagi dunia bahwa kami adalah anak-anak pilihan Allah. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan waktu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sujud menyembah-Mu Yesus. Ku bawa segenap hati dan jiwaku, hanya di altar-Mu ku temukan kasih anugerah-Mu besar. Ku sujud menyembah-Mu Yesus. Ku bawa segenap hati dan jiwaku, hanya di altar-Mu ku temukan kasih anugerah-Mu Tuhan. Mari besar.
sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami dan kasih setia-Mu yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hidup yang kekal, buat keselamatan yang sempurna, buat pengampunan dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu dan kami siap untuk beribadah hanya kepada-Mu saja. Karena hanya Engkau Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu dan menjamah kami semua pribadi lepas pribadi. Kami boleh dikuatkan, diberkati, disembuhkan, diberikan jalan keluar, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di rumah di perjalanan, supaya mereka selamat sampai di tempat dan nanti kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tutup bungkus kami semua, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, bahkan semua anak-anak tebusan-Mu dimanapun mereka berada, di dalam dan dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang ajaib. Kami percaya di mana ada darah Yesus ada perlindungan yang kekal, ada keamanan dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu lah yang jadi, dan diberkatilah semua mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu dekat
nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Rajaku. Terima kasih Bapa yang baik, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mempersiapkan hati kami semua, pikiran kami untuk firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan disampaikan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalamku. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Kami percaya bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Segala perkataan Tuhan yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah diubahkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu di seluruh dunia saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, karena mereka butuh mujizat Tuhan, mereka butuh kekuatan, mereka butuh hidup yang kekal, mereka butuh keselamatan, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh kekuatan-Mu, mereka membutuhkan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan buat mereka sadar bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini, kami siap mendengarkan suara Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat kita. Bersyukur semua kita bisa kembali lagi dalam rumah Tuhan untuk diberkati, karena kita sadar bahwa hanya firman yang bisa memberikan kita kekuatan, kesembuhan, pemulihan, ya, dalam segala hal. Oleh karena itu kita datang ke altar Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Dialah juru selamat kita, dan Dialah keselamatan kita di dalam segala perkara. Firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah tetaplah berjalan ke arah Yesus. Tetaplah berjalan ke arah Yesus. Kita butuh sekarang, saudara. Ya, seperti sudah saya katakan bahwa hari-hari ya semakin menakutkan bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, justru di dalam masalah, dalam persoalan, dalam badai ini kita justru semakin kuat, karena kita boleh melihat bahwa tangan Tuhan melindungi kita, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan membela kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya kembali lagi ingatkan dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus bahwa tetaplah berjalan ke arah Yesus. Ya, artinya dalam segala hal kita tetap fokus kepada Yesus, tetap mencari wajah Yesus, tetap menantikan Tuhan, tetap kuat, tetap teguh. Nah, kita buka dulu dalam Markus 11 ayat 22 sampai 26. Saya akan bacakan kepada saudara
dan saudara mendengarkan baik-baik isi atau apa yang firman Tuhan katakan buat kita pada pagi hari ini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Satu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertama yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa pengampunan dosa itu sama atau satu paket dengan permohonan dalam doa dengan ucapan syukur. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, kita mau minta sama Tuhan sesuatu, kalau ada sesuatu di dalam hati kita terhadap seseorang, mari ampunilah mereka dulu yang menyakiti hatimu. Ampuni mereka dan jangan pernah simpan rasa amarah atau dendam di dalam hatimu terhadap seseorang. Kalau ada amarah atau apa, langsung selesaikan saja di tempat, supaya ketika kita berdoa, Tuhan mengabulkan permohonan kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika saudara percaya kepada Allah, firman Tuhan katakan percaya kepada Allah, percaya kepada kuat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ya, kita harus percaya bahwa kekuatan kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Nah, itu kita harus percaya, ya. Jadi kekuatan Allah yang luar biasa yang ada di dalam diri kita, dialah yang akan mengabulkan doa kita. Dia yang akan membuat doa kita terjawab. Dia sendiri yang akan memuliakan dirinya. Ketika doa kita dijawab, maka namanya yang akan dimuliakan. Amin. Jadi Tuhan katakan percaya kepada Allah. Artinya percaya kepada kuat kuasa Allah yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, firman ini menjelaskan bahwa kita kalau percaya tidak boleh bimbang sama sekali. Selalu saya ingatkan, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib adalah jaminan yang kuat, sehingga anak-anak Tuhan tidak ada alasan untuk menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Karena firman sendiri katakan harus percaya kepada Allah. Percaya, jangan bimbang sama sekali. Karena orang bimbang, kata firman Tuhan dalam Yakobus, tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kalau kita sudah minta, kita sudah doa, kita harus yakin bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Amen. Nah, yang ketiga dari firman ini, saudara, kalau kita sudah mengampuni yang bersalah kepada kita, maka kita akan berani datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan berani berdoa. Kita akan berani meminta sesuatu kepada Bapa. Karena kita percaya bahwa kita sudah mengampuni orang lain, bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa dendam, maka kita sangat yakin Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya. Yang keempat dari ayat ini, ya, firman Tuhan katakan kalau kita percaya, kita gak bimbang. Percaya kepada Allah, percaya kepada kuat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kita tidak bimbang sama sekali. Kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapa akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Maka firman Tuhan katakan, apa saja yang kita
terjadi. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita katakan, apa saja yang keluar dari mulut kita, yang adalah berkat, yang adalah perkataan firman, yang adalah perkataan Tuhan sendiri, pasti terjadi. Amin. Gak mungkin gak? Amin. Saya berani yakin, pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena firman yang katakan. Karena firman yang katakan. Gunung aja kita bilang suruh pindah, pasti dia pindah. Artinya apapun persoalan masalahmu, segunung sebesar apapun, apapun yang kamu katakan sesuai firman Tuhan, pasti akan terjadi. Ingat baik-baik ya. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun, sebesar gunung, sebesar setinggi gunung apapun, kalau kita berani percaya kepada Allah dan berani percaya pada firman-Nya dan berani percaya pada kekuatan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, maka apa saja yang kita ucapkan pasti akan terjadi. Kemudian dikatakan lagi, apa saja yang kita minta dalam doa. Kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kalau hati kita bimbang sama Tuhan, kalau hati kita meragukan firman Tuhan, kita meragukan Yesus, tetapi kita berdoa, artinya kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak berdoa dengan segenap hati, berdoa cuma sampai di mulut saja, cuma di mulut lidah kita, maka jangan pernah berharap bahwa doamu dijawab Tuhan. Doamu akan dijawab Tuhan, firman Tuhan katakan. Apabila kamu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ketika kita berdoa, sekali lagi saya mau katakan, ketika saudara berdoa dan meminta kepada Bapa di surga, saat itu juga saudara harus percaya bahwa doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Ini penting. Jadi jangan pikir kalau kita habis berdoa terus Tuhan jawabnya lama. Enggak. Saat kita minta sama Tuhan, saat itu kenapa banyak doa yang belum dijawab? Karena tidak yakin. Jadi waktu kita berdoa sama Tuhan, kita harus tahu bahwa saat itu juga Tuhan sudah jawab doa kita. Nah, kalau Tuhan sudah jawab doa kita, kelakuan kita bagaimana? Kita pasti bersuka cita kan? Kalau kita sudah lihat doa kita dijawab, kita bergembira, kita bersuka cita, kita mengucap syukur sama Tuhan, ya kan? Karena doa kita udah dijawab. Seperti itu yang Tuhan mau, walaupun belum kelihatan. Selalu saya ingatkan, ini sangat penting, memang harus belajar, saudara. Dan itu gampang-gampang susah, karena barangnya belum kelihatan. Bagaimana kita bisa bergembira, bersuka cita kalau doa kita belum kelihatan jawabannya, padahal Tuhan bilang udah dijawab. Tapi ini yang Tuhan mau supaya kita belajar. Firman Tuhan katakan barusan dalam Markus 11 bahwa kalau kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita percaya bahwa doa kita sudah dijawab, maka hal itu akan terjadi bagimu. Maka kamu pasti akan menerimanya. Jadi harus belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Nah, sekarang kenapa firman Tuhan katakan saudara percaya telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada saudara. Tadi saya sudah bilang, mengapa demikian? Karena jawaban Tuhan telah menjadi milik saudara tepat di saat saudara berdoa dan percaya saudara akan mendapatkannya. Artinya begini, waktu saya berdoa, jawabannya sudah ada tepat waktu saya berdoa. Jawabannya sudah jadi milik saya. Hah? Gampang sih ngertinya? Waktu kita doa minta sesuatu sama Tuhan, jawabannya udah milik saya. Udah milik kita. Sekalipun belum kelihatan jawabannya, tapi itu sudah jadi milik kita.
Dan kalau kita yakin seperti ini, maka hal itu akan terjadi. Nah, ini yang harus memang kita belajar, ya. Semua kita anak-anak Tuhan harus terus belajar. Belajar meyakini firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Markus 11 ini adalah favorit saya. Ini adalah kunci berkat saya. Setiap hari saya harus belajar dengan Roh Kudus. Bagaimana cara saya menerima apa yang saya minta tepat waktunya. Harus percaya bahwa ketika saya minta, itulah jawabannya sudah ada buat saya. Nah, itu kita harus belajar. Belajar terus, baca firman terus, ya, dan terus dengarkan apa yang Tuhan katakan, dan terus bergembira karena Tuhan. Mau ada badai sebesar apapun, tetap bergembira. Kenapa? Karena jalan buat kamu itu sudah terbuka, cuman kamu belum lihat. Kapan lihatnya? Kapan lihatnya? Lihatnya waktu kamu percaya bahwa hari ini mujizat pasti terjadi buat saya. Besok kamu bangun tidur ngomong lagi, mujizat pasti terjadi buat saya hari ini. Lusa ngomong lagi, hari ini mujizat pasti terjadi buat saya. Tiap hari ngomong sampai kamu melihat apa yang kamu minta sama Tuhan itu di depan mata menjadi kenyataan. Amin. Nah, seperti itu saudara, ya. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika saudara berdoa atau di saat saudara berdoa dan percaya, tepat saat itu juga Tuhan sudah menjawab dan saudara mendapatkannya. Saudara pasti akan mendapatkannya, ya. Nah, setiap hari. Jadi saya lagi belajar sama Tuhan. Tuhan mau setiap hari kita jangan fokus kepada masalah. Setiap hari kita jangan fokus kepada persoalan. Kenapa? Saya tanya Tuhan, kenapa saya nggak boleh fokus kepada masalah? Nah, kalau ada masalah bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, kalau kamu fokus kepada masalah berarti kamu nggak percaya bahwa kamu minta, kamu dapat. Kan firman-Ku yang bilang. Oh iya juga ya. Jadi saya harus percaya bahwa masalah saya ini sudah diberesin sama Tuhan, walaupun kelihatannya belum. Ngerti? Nah, ketika kita mengerti akan hal itu, kita mau bergembira terus dong. Ya, maka anak Tuhan nggak boleh stres. Anak Tuhan harus terus memuji dan mengucap syukur sama Tuhan dalam segala keadaan. Mau lagi letih, mau lagi lesu, mau lagi jengkel, mau lagi apa, terus memuji Tuhan, terus mengucap syukur. Kenapa sih? Karena kita tahu bahwa jalan keluar sudah ada di depan kita. Bahwa doa kita sudah dijawab Tuhan. Jadi kalau orang sudah terima jawaban doa kan pasti bersuka cita walaupun belum kelihatan. Nah, ini yang dimaksud. Oleh karena itu Tuhan mau kita setiap hari menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti. Tadi pagi firman Tuhan datang begini, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku, kata Tuhan, tidak akan pernah kuubah. Wah, beri kemuliaan dulu. Ini dahsyat. Dia ingetin saya tadi pagi. Ya kan, kita kadang-kadang suka berpikir fokus-fokus sama masalah, ya kan. Tetapi Tuhan bilang kamu harus tahu bahwa aku kalau sudah berjanji nggak bakalan dibatalin. Aku, kata Tuhan, kalau aku sudah bicara sama kamu, maka apa yang kukatakan nggak bakalan berubah. Nah, jadi aku bilang, oh ya, ya udahlah Tuhan, saya akan terus berjuang, tetapi saya tidak akan menyerah. Ya kan? Karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Amin. Kita harus punya prinsip seperti ini. Harus terus berjuang, berjuang bersama dengan Tuhan, ya kan? Berjuang sesuai firman Tuhan, lalu sampai mujizat itu datang. Saudaraku, firman Tuhan kata, kita tidak boleh fokus kepada masalah. Kalau kita punya kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani,
misalnya kesembuhan, kesehatan, kekuatan, ya kan? Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kalau misalnya berhubungan dengan ya gejala penyakit yang merajalela misalnya, tiap hari ada aja. Ntar kepala sakit lah, ntar tulang sakit lah, ntar ototnya sakit lah, ntar uratnya sakit lah, segala macam, ya kan? Segala macam hal tiap hari bisa terjadi, betul nggak? Ada aja, ya kan? Ntar pusing lah, ntar migrain lah, ntar muak lah, mual lah, ada aja ya kan tiap hari. Nah, yang kayak begini Tuhan bilang jangan fokus ke sana, jangan fokus ke sana. Pokoknya kita mengucap syukur sama Tuhan dan memuji Tuhan. Begitu pula kalau kita berhubungan dengan pekerjaan, usaha, keuangan kita, jangan fokus ke sana. Jangan. Wow, itu sangat jangan ya. Jangan fokus kepada hal-hal yang melemahkan pikiran kita, karena itu adalah pekerjaan setan. Setan mau kita jadi lemah, setan mau kita jadi letih, setan mau supaya kita gak percaya firman Tuhan, setan gak mau supaya kita percaya sama janji Tuhan. Dia mau bikin kita jauh dari Tuhan, dia mau kita jauh dari firman-Nya. Itu kerjaan iblis. Oleh karena itu Tuhan kasih ini Markus 11 dan Mazmur 89 ayat 35 ini tadi, ya kan? Bahwa kalau kita punya masalah yang berhubungan dengan jasmani, berhubungan dengan penyakit, berhubungan dengan keuangan, berhubungan pekerjaan, usaha dan seterusnya, jangan fokus ke sana. Karena kita sudah ngerti bahwa itu adalah pekerjaan si setan yang mau buat kita jadi lemah, ya kan? Ya dong. Setan mau kita lemah, tapi Tuhan mau kita kuat. Saudara boleh praktekkan. Saya bilang firman harus dipraktek. Coba saudara praktekkan nanti pulang dari sini. Saya yakin banyak anak-anak Tuhan di masa ini, saat-saat ini bermasalah. Ya termasuk saya. Kita semua ada masalah, ya kan? Tetapi kita semua mau belajar, ya, untuk fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada Yesus, terus berjalan ke arah Yesus saja, ya kan? Jangan fokus kepada hal-hal yang melemahkan kita. Ini dunia, karena iblis tahu bahwa dunia sebentar lagi akan berakhir. Ya, iblis tahu bahwa kedatangan Yesus ini sudah di ambang pintu, sudah sangat dekat, ya saudara. Makanya dia berusaha untuk mengacau gereja Tuhan. Dia berusaha mengacau anak-anak Tuhan. Dia berusaha mengacau pikiran anak-anak Tuhan menjadi lemah, sehingga banyak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman. Anak-anak Bukit Sion harus ngerti firman Tuhan. Hai semua anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, engkau harus dekat dengan Tuhan. Engkau harus dekat dengan firman. Engkau harus fokus kepada firman Tuhan. Engkau harus fokus kepada Yesus saja. Jangan fokus kepada masalah, karena itu adalah pekerjaan setan yang mau melemahkan pikiranmu dan menjauhkan dirimu dari kebenaran. Dengar baik-baik nih, semua anak-anak Tuhan dimanapun yang sedang mendengarkan live streaming ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ngerti, kita mesti sadar. Semakin hari, coba lihat, semakin hari semakin iblis membuat lemah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya senang banget dan bangga punya Yesus. Karena dia setiap hari berbicara kepada saya secara pribadi bahwa saya harus terus fokus kepada dia, dan bahwa saya harus sampaikan kepada semua anak-anak Tuhan, ya. Bukan hanya firman Tuhan yang bikin orang ketawa-ketawa, lucu-lucu dan sebagainya, nggak ada artinya. Tapi firman yang keras, supaya ketika Yesus datang kita udah siap. Amin. Kita nggak bakalan dibohongin setan. Sekarang banyak sekali hal-hal aneh-aneh yang terjadi. Rumah tangga berantakan, kacau balau, perceraian, apa semua. Karena semua karena ini. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, tetap berjalan ke arah Yesus dalam segala keadaan. Jangan terpaku pada gejala-gejala. Jangan terpaku kepada situasi atau keadaan saudara. Jangan terpaku, jangan meragukan janji-janji Tuhan. Bilang, saya tidak boleh terpaku.
pada gejala-gejala. Saya tidak boleh terpaku pada situasi keadaan. Saya tidak boleh meragukan janji-janji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Sama seperti Petrus. Waktu Petrus dipanggil Tuhan, Yesus katakan, "Petrus, datanglah kemari." Pada saat itu ombak di laut itu sangat tinggi dan angin sangat kencang, saudara. Tapi waktu Yesus panggil Petrus dan Petrus hanya mengarahkan pandangannya kepada Yesus, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Sekalipun ombaknya besar, sekalipun anginnya sangat kencang, tapi Petrus tidak tenggelam. Dia bisa jalan di atas air, datang kepada Yesus. Tetapi ketika Petrus tiba-tiba merubah pandangannya, dia melihat angin yang kencang, dia melihat ombak yang besar, dia tenggelam. Nah, ini buat kita semua pelajaran. Kalau kita berada di tengah-tengah ombak yang begitu besar, angin yang begitu kencang, badai yang begitu besar, fokus saja kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Karena Yesus panggil kita dalam segala keadaan. Yesus katakan, "Datanglah kepadaku, marilah datang kepadaku, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku." Jangan lihat ombak, jangan lihat badai, jangan lihat angin kencang, jangan lihat gejala-gejala, jangan lihat situasi yang buruk, jangan lihat keadaan yang buruk, jangan. Tapi lihat Yesus, maka engkau tidak akan tenggelam. Amin. Engkau akan terus diberkati dan engkau akan terus naik bersama dengan Tuhan. Tadi pujiannya apa? Aku akan terbang tinggi, ya kan? Aku akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali, ya. Aku akan naik terus ke atas dan tidak akan pernah turun. Karena Tuhan katakan, "Aku akan menjadi terus kepala dan bukan ekor." Ya. Tuhan gak bilang kamu jadi kepala hanya dalam keadaan ini, kamu hanya jadi kepala dalam keadaan ini, kamu kan naik ke atas bukan dalam keadaan enggak. Tuhan gak bilang begitu. Dalam segala keadaan anak Tuhan harus naik terus dan tidak pernah turun. Amin. Harus tetap jadi kepala, tidak akan pernah jadi ekor. Amin. Kita akan terus ada di atas dan tidak akan pernah ada di bawah. Karena Yesus ada di atas, bukan di bawah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam segala keadaan kita baik. Dalam segala keadaan, ya. Jadi ini harus kita benar-benar mengerti, ya. Jadi jangan pernah mengalihkan perhatian kita kepada gelombang-gelombang atau masalah-masalah atau persoalan-persoalan atau gejala-gejala penyakit atau apapun. Jangan. Tapi arahkan pandanganmu kepada Yesus supaya kita gak tenggelam di tengah jalan. Saudara, Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Bilang, Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah firman Allah. Dan dia adalah firman yang hidup. Semua perkataan yang ada di dalam Alkitab ini adalah perkataan yang hidup. Bukan perkataan sia-sia atau perkataan yang mati. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Ketika firman ini disampaikan kepada saudara, Yesus sedang berbicara kepada kita setiap saat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi jangan terpaku pada ombak dan angin. Tetaplah berjalan ke arah Yesus. Kalau ada hal-hal yang menentang, setiap hal bertentangan yang datang menghadang saudara melalui finansial, pikiran, emosi, melalui penyakit, melalui pernikahan, melalui moral, semua yang menghadang, melalui jasmani, semua yang membuat saudara ragu akan firman Tuhan, ya, itu harus ditolak dalam nama Yesus. Jangan pernah kasih kesempatan kepada setan untuk menjadi penghalang. Saudara, kita
harus tahu bahwa kita harus tetap memandang kepada Yesus, tetap memandang kepada firman Tuhan. Bilang, saya harus tetap memandang kepada Tuhan. Saya harus tetap memandang kepada Yesus. Ya, jadi jangan sampai kita tenggelam, saudara. Ya, karena apa? Ingat baik-baik ya. Dunia ini boleh menjadi gelap gulita, tetapi kita anak-anak Tuhan harus tetap berada dalam terang. Haleluya. Karena memang kita adalah anak-anak terang. Nah, jadi sekali lagi saya memberikan satu contoh. Bagaimana reaksi saudara kalau saudara berdoa, kemudian saudara mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Bagaimana reaksinya? Misalnya penyakit saudara disembuhkan, yang dokter bilang gak bisa sembuh lagi, sembuh. Tiba-tiba semua orang pekerjaannya lagi bangkrut, tapi anak-anak Tuhan semakin naik diberkati. Amin. Itu kalau tiba-tiba seperti itu Tuhan jawab doa kita, bagaimana reaksinya? Pasti gembira, ya kan? Pasti kita wah memuji Tuhan, mengucap syukur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini cara ini yang Tuhan mau kita rasakan sekarang. Walaupun doamu belum dijawab, belum kelihatan, maksudnya bukan belum dijawab, belum kelihatan kenyataannya. Minta saudara minta kesembuhan sama Tuhan. Ini contoh. Dokter bilang itu udah gak bisa sembuh, misalnya. Biasanya kan kanker apa segalanya. Pasti saudara menjadi lemah. Tapi ketika saudara fokus kepada Tuhan, lalu saudara berdoa, Tuhan, saya tahu bahwa Engkau adalah penyembuh yang luar biasa. Yesus adalah penyembuh. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Saya hanya mau percaya kepada Tuhan. Kita berdoa nih ceritanya. Ya. Udah, kita minta kesembuhan sama Tuhan. Ini juga berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, usaha, bukan penyakit aja, semua. Setelah kita berdoa dengan baik-baik ya, kita udah minta nih sama Tuhan, udah berdoa. Setelah kita bilang amin, saudara harus yakin bahwa apa yang tadi kamu minta dalam doa itu sudah ada. Ini yang sulit dimengerti anak-anak Tuhan. Tapi harus, gak ada jalan lain. Memang harus begitu. Jadi ketika kita bilang amin, kita harus percaya bahwa doa kita udah dijawab Tuhan, itu udah milik kita. Nah, oleh karena kita tahu doa kita dijawab, kita pasti bersuka cita dong, ya kan? Puji Tuhan, aku udah sembuh. Kan udah dijawab. Puji Tuhan, pekerjaanku diberkati. Karena udah dijawab doa kita. Ini yang Tuhan mau sekarang. Dia mau kita terus memuji Dia dan mengucap syukur. Bukan kalau habis doa minta sama Tuhan, amin, terus loyo lagi, ya. Itu namanya gak percaya. Tapi kalau kita percaya doa kita udah dijawab, kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan, aku mau bergembira karena Tuhan. Kita bersiul, bernyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur, sukacita karena kita tahu bahwa hari di mana akan datang kenyataan yang kita yakini. Amin. Kita percaya bahwa akan ada harinya. Misalnya kita berdoa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang terakhir harinya. Kita lagi nunggu hari Sabtu.
Hari Sabtu harinya mujizat itu datang. Bukan hari Sabtunya maksudnya. Hari di mana kita sudah berdoa dan menerima jawaban. Tunggu, nantikan Tuhan. Hari itu pasti akan datang. Amin. Bilang hari itu pasti akan datang. Hari itu pasti akan datang. Jadi sekali lagi ya, yang gampang kita doa. Amin. Kemudian kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Lalu kalau reaksi orang yang sudah menerima jawaban doa adalah bersukacita dan mengucap syukur. Lalu kita tunggu sampai harinya itu datang, di mana doa kita dijawab menjadi kenyataan. Amin. Sekarang saya mau tanya, pasti nggak menjadi kenyataan? Amin. Amin. Yang bilang pasti angkat tangan. Pasti. Ya. Pasti dong. Karena yang ngomong tuh Tuhan, bukan saya. Kan dia bilang kalau kamu percaya gak bimbang, pasti dapat. Pasti. Ya kalau kita udah tahu pasti, ya kita bersukacita aja, gembira aja sama Tuhan. Amin. Jadi kita ini hal yang sangat penting. Inilah maksudnya, ya. Jadi terus saja pandang sama Tuhan. Jadi semua yang perlu kita lakukan adalah melewatkan waktu dari hari ke hari. Setelah kita berdoa, kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kalau kamu terus minta, ya, Tuhan, minta dong, minta misalnya. Ntar besok Tuhan, minta dong. Ntar lusa lagi Tuhan, minta dong. Lama-lama malaikat bilang, gue pegel nih dengerin dia nih. Tiap hari minta melulu. Hah? Kita ini punya Tuhan bukan Tuhan yang budak, saudara. Kita juga bukan punya Tuhan yang blongo, enggak. Satu kali kita ngomong dia udah tahu, bahkan sebelum kita doa aja dia udah tahu kebutuhan kita apa. Jadi yang dia mau kita habisin waktu dengan sukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita, percaya bahwa doamu, kalau perlu kamu catat. Doa saya hari ini adalah saya minta sama Tuhan ini misalnya. Udah, catat aja. Terus tiap hari kamu mengucap syukur sama Tuhan tiap hari. Sampai apa yang kamu minta itu jadi kenyataan. Amin. Kan kadang suka lupa nih mintanya apaan sama Tuhan. Ada aja tiap hari yang mau minta. Ya enggak? Enggak ada habis-habisnya. Ya. Jadi, saudaraku, tiap hari lewatkan hari-hari ini dengan pujian dan ucapan syukur sama Tuhan. Ya. Lalu tetapkanlah keinginan hati, ya. Apa yang kita inginkan, tetapkan itu keinginan kita sama Tuhan. Jangan berubah-berubah, ya. Apa yang kita minta sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan pasti, kita pasti akan mendapatkannya, ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita bayangkan dalam roh bahwa Tuhan sudah memberikan semua itu untuk kita. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia tahu persis apa yang kita perlukan. Ya. Kita hanya bisa melalui hari lepas hari dengan pujian dan penyembahan. Saudara mau sehat nggak? Saudara mau sehat? Obatnya cuma satu, bergembira. Bergembira. Saudara tahu nggak? Sekali periksa dokter 600.000. Itu dokter apa? Dokter spesialis. Obat-obatannya bisa 400 lebih. Itu kalau nggak ada penyakitnya. Nah kalau ada penyakitnya, mau berapa ratus juta? Kemarin tuh kesaksian di TV. Siapa namanya tuh? Dia kena COVID, habis 1 M rumah sakit. Nah, kalau sudah pengalaman seperti ini, obatnya cuma satu, gembira. Bersukacita aja, mengucap syukur sama Tuhan. Kita terus percaya bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pembelaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Semua kekurangan kita Tuhan tambahkan. Kalau kita punya jalan tertutup, Tuhan pasti buka. Jangan khawatir, apa juga kita gak perlu bimbang sama Tuhan.
Amin. Nggak perlu gini. Protokol tetap jalan, saya akan tahu. Tetapi kita harus tetap jaga, ya. Walaupun kita tahu bahwa ini memang maksud daripada Tuhan supaya kita berjaga, ya, berjaga-jaga. Nah, kemudian ketika saudara memuji Tuhan dan bersukacita, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita harus percaya. Waktu kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita harus bayangin, penyakit saya sudah lenyap, musuh-musuh saya sudah mundur, setan sudah jauh mundur dari hadapan saya. Memang iya, setan paling takut kalau orang memuji Tuhan. Jadi nyanyi aja buat Tuhan. Biarpun mungkin suaranya jelek, mungkin lagunya juga salah kali ya. Kata-kata apa aja yang keluar dari mulut kita untuk memuji Tuhan, biarin. Masa bodoh, masa pusingin orang. Saya kalau ngomong sama Tuhan begitu, Tuhan, Engkau maha mulia, maha tinggi, maha agung, Engkau berkuasa langit dan bumi, biar suara saya kemana-mana gak peduli saya. Yang penting saya memuji Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur terus sama Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara perlu, ya kan? Tapi saya yakin Tuhan paling tahu apa yang saudara perlukan. Amin. Dia pasti sediakan tepat pada waktunya. Ya, hari itu akan tiba di mana kita akan mendapatkan penantian dalam kenyataan. Hari itu akan datang di mana apa yang kita yakini, apa yang kita doakan pasti menjadi kenyataan. Amin. Amin. Jadi semua tergantung dari diri kita, bukan dari Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus memuji Tuhan, bersukacita dalam hadirat Tuhan, maka penyakit pasti akan lenyap, setan akan mundur, setan akan melarikan diri, dan musuh kita akan dikalahkan. Itu aja senjatanya, ya, saudaraku. Jadi mulailah hari ini melatih iman kita dengan pujian dan ucapan syukur sama Tuhan, ya. Mulai latih dari hari ini. Iman kita dilatih dengan pujian penyembahan, ucapan syukur sama Tuhan, ya. Karena kita percaya bahwa hari mujizat itu akan tiba. Kita nggak tahu mujizatnya kapan datang. Mungkin hari ini, mungkin nanti sore, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin lusa, nggak tahu. Yang penting hari itu pasti akan datang. Karena kita anak-anak Tuhan, pasti akan menjadi kenyataan. Jadi tetap berjalan ke arah Yesus. Bilang, saya akan tetap berjalan ke arah Yesus. Firman Tuhan penutup buat kita semua, pesan dari Tuhan buat kita semua anak-anak tebusannya. Kuatkan hatimu, kuatkan. Berarti Tuhan tahu bahwa dunia ini sedang berada dalam badai yang besar. Tapi Dia katakan spesial buat anak-anaknya, kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu. Teguh artinya apa? Tetap percaya, tetap setia, tetap taat, jangan mundur dari Tuhan. Jangan pernah keluarin kata-kata, ngapain saya ke gereja, ngapain saya memberikan persembahan, ngapain saya perpuluhan, ngapain. Oh, jangan buang itu semua. Dalam nama Yesus, jangan. Ini semua hanya ujian buat kita, amin. Saya percaya habis ini kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa datang. Amin. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dalam pekerjaan usaha. Jangan takut. Bilang, saya nggak mau takut. Saya nggak mau takut. Nah, ya, pokoknya firman Tuhan akan kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, tetap setia, tetap taat, tetap tenang, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tetap berjalan ke arah Yesus. Iman, pendirian, ketaatan, kesetiaan pada Yesus dan firman-Nya tidak boleh berubah. Katakan amin. Amin. Bilang, tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Iman saya, pendirian, ketaatan, kesetiaan pada Yesus, pada firman-Nya tidak boleh berubah. Bangkit berdiri. Dia tahu kita berada di dalam posisi yang sulit saat ini.
situasi yang sulit, keadaan sulit. Tetapi tiap hari Tuhan berfirman supaya kita sadar, saudara, bahwa pekerjaan setan adalah melemahkan pikiran dan hati anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, kita percaya kepada janji-janji Tuhan yang kudus, tidak ada kebimbangan sama sekali, tidak ada ragu-ragu sama sekali. Kita mau tetap taat, tetap setia mengiring Tuhan. Oh, haleluya. Maka kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan menjadi kenyataan. Saudara dan saya akan masuk atau mendapatkan perhentian dalam kenyataan akan apa yang kita yakini. Apa yang saudara perlu dari Tuhan. Saudara perlu kesembuhan. Saudara perlu penambahan dalam segala hal yang baik. Saudara perlu kekuatan dalam rumah tangga. Saudara perlu pekerjaan usahamu ditambah-tambahkan, diberkati. Saudara perlu keuanganmu, finansialmu diubah, bertambah-tambah dan bertambah-tambah untuk menjadi berkat. Apa yang saudara butuh? Tuhan Maha mengetahui. Dia tahu persis apa yang saudara perlukan saat ini. Jangan menjadi letih, jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah. Firman Tuhan kata bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya Tuhan tidak akan pernah diubahkannya. Orang Cikiara Maraka Kurajandara. Oleh karena itu, pesan dari Tuhan buat semua anak-anak Tuhan. Ingat, engkau telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Engkau sudah menerima keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada gejala-gejala penyakit. Jangan fokus kepada situasi keadaan yang buruk, yang melemahkan. Tapi berjalanlah terus ke arah Yesus. Oh, hari mujizat itu akan terjadi. Sebab ketika engkau berdoa, ketika engkau minta dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan sudah menjawab doa. Dan engkau akan menantikan hari mujizat itu akan terjadi, menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba berdoa bagi semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh Tuhan. Ya Yesus yang Maha Esa. Mereka membutuhkan uluran tangan, mereka membutuhkan kesembuhan, mereka membutuhkan mujizat, mereka membutuhkan kekuatan yang baru setiap. Roh Kudus yang Maha Esa, bawa mereka terus dalam hadirat. Pegang terus tangan mereka, bimbing dan pimpin mereka terus, supaya mereka terus berjalan dalam terang. Biarlah janji Tuhan menjadi kenyataan buat semua anak-anak Tuhan. Allah berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita dalam tiang awan di waktu siang untuk menuntun kita, dan dalam tiang api di waktu malam untuk menerangi jalan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam lubang sumur yang dalam. Kita tidak akan jatuh dalam kegelapan, tidak akan jatuh tergeletak. Kita akan terus berjalan dalam terang Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini untuk Kiara Tuhan
hari ini berulang tahun dan bertambah umur. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar buat kedua orang tua Kaira, Jovan dan Yuki Tuhan. Semua adalah berkat Tuhan yang besar, di mana Tuhan telah memberkati mereka dengan 2 anak putri dan 1 putra. Semua adalah anugerah. Dan hari ini Tuhan tambahkan 1 umur lagi buat Kaira. Tuhan memberkati dia dengan umur panjang, sehat, kuat, semangat. Jadi anak Tuhan yang bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Dan menghormati saudara-saudara. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat, segala yang baik dari surga buat Kaira, buat kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Hamba juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang berulang tahun hari ini. Dengan berkat yang sama, Tuhan turun atas mereka. Umur panjang, semangat, kekuatan, setia dan taat, dan terus takut akan Tuhan. Dan terus diberkati untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak Bukit Sion Tuhan, supaya Tuhan berikan mereka keberanian untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Pekerjaan, usaha, keuangan mereka, Tuhan selamatkanlah. Karena kami percaya ketika kami berseru, berdoa dan meminta, Tuhan telah menjawab. Dan kalau engkau percaya, engkau menerima. Dalam nama Yesus, rubah segala perkataan-perkataan yang negatif menjadi perkataan-perkataan yang positif, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat semua anak-anak pemain musik yang sudah hadir. Tuhan tetap memelihara, menjaga, melindungi mereka. Tetap bersemangat, tetap kuat. Rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kemanapun dan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu jaga dan Tuhan selalu lindungi. Dijauhkan dari COVID dalam nama Yesus. Dijauhkan dari penyakit sampar yang busuk dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala penularan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada kuat kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa di dalam dirimu sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Siapkan hatimu untuk diberkati. Ayo, pagi berdiri. Angkat tangan ke atas, siap untuk diberkati. Karena Tuhan tadi sudah katakan pada saat kamu minta, berkat itu turun atasmu dan hari mujizat akan tiba. Turunlah atas kita segala berkat, anugerah, dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan, Roh Kudus dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus, memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yes.